Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami tetap mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Karena kami telah diberikan hari yang baru untuk kami nikmati bersama-sama. Bahkan kami boleh datang di dalam rumah Tuhan untuk beribadah berjumpa dengan Tuhan melalui puji-pujian doa yang kami naikkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bahkan kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara seiman kami dalam persekutuan yang penuh sukacita ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap kami. Bahkan ketika kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami selalu membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Kami mau mengakui bahwa di luar Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami hanya bisa melaksanakan kehidupan ini hanya karena pimpinan dan pemeliharaan kasih Tuhan. Dan bagaimana kami harus hidup, biarlah kami boleh mengetahuinya itu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, terangilah mata hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahami bagian-bagian setiap ayat-ayat dalam Alkitab ini yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan biarlah melalui pemberitaan firman ini kami berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan yang mengubahkan, perjumpaan yang memperbaharui di dalam Kristus Yesus. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasannya sebagai manusia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Layakkanlah dia dan urapi dia Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, khotbah minggu pada hari ini bertemakan berubahlah demi pelayananmu. Berubahlah demi pelayananmu. Kita akan belajar dari perjalanan iman seorang Paulus, bagaimana dia melaksanakan kehidupannya di dalam pimpinan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada sebuah kata bijak yang mengatakan, sebelum kamu merubah dunia, ubahlah dirimu sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita mampu melakukan banyak perubahan-perubahan di dalam kehidupan ini, di dalam keseharian hidup ini, kita tidak akan bisa merubahnya kalau kita tidak merubah itu diri kita sendiri yang kita ubah terlebih dahulu. Kira-kira itu arti dari kata-kata bijak itu. Kita tidak bisa mampu mengubah orang lain sebelum kita mampu mengubah diri kita sendiri. Kata-kata bijak ini sebenarnya hendak mau mengatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa banyak orang pada zaman sekarang ini telah lupa diri. Orang lebih suka memperhatikan kehidupan orang lain daripada kehidupan diri sendiri. Orang sudah lupa diri. Orang sibuk melakukan banyak perubahan di mana-mana, tetapi dalam dirinya itu terdapat kehampaan atau kekosongan. Dia mampu menjadi berarti bagi orang lain, tetapi dia tidak mampu berarti untuk diri sendiri. Orang cenderung sibuk memperhatikan milik orang lain ketimbang dia harus memperhatikan milik sendiri. Orang sibuk mencari hormat, orang sibuk mencari pujian, orang sibuk mencari kekuasaan di tempat lain, tapi dia lupa bagaimana dia harus mengasihi diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Orang sibuk memperhatikan keluarga orang lain, tetapi keluarga sendiri terlupakan. Orang lebih suka memperhatikan istri orang lain, orang lebih suka memperhatikan suami orang lain, orang lebih suka memperhatikan anak orang lain, tetapi dia lupa terhadap istri, suami, atau anak mereka sendiri, atau keluarga besar itu sendiri. Orang sibuk menasehati orang lain, tetapi dia tidak mampu menasehati diri sendiri. Itulah kenyataan yang bisa kita temui dalam kehidupan saat ini, yang itu adalah sangat real, sangat nyata bisa kita jumpai di dalam kehidupan ini. Orang untuk orang lain luar biasa, tetapi untuk dirinya sendiri dia tidak luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari kehidupan Paulus. Kita belajar bagaimana kehidupan Paulus menjalankan pelayanannya yang ia sadari bahwa pelayanan itu yang ia lakukan, sebelum ia melakukan pelayanan itu, dia telah melayani diri dia sendiri. Dalam arti bahwa sebelum Paulus mengajak orang bertobat, sebelum Paulus mengajak orang untuk segera mengenal Yesus, Paulus telah mengalaminya sendiri. Paulus telah mengalami pertobatan secara dalam dirinya sendiri. Paulus mengenal Yesus secara pribadi sebelum Paulus memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Itulah yang menyebabkan bagaimana kehidupan perjalanan Paulus. Bapak Ibu pasti telah mengetahui siapakah Paulus sebenarnya. Sebelumnya dia adalah orang yang sangat membenci anak-anak Tuhan. Dia sangat membenci Yesus. Dia tidak percaya dengan Yesus dan dia menganiaya setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi pada kenyataannya ada pada satu titik ketika Tuhan menangkap, saya pakai kata menangkap Paulus untuk maksud keselamatan yang diberikan Allah dialami oleh Paulus. Sebelum Paulus melayani orang lain, Allah ingin berjumpa dengan Paulus secara pribadi. Itulah yang terjadi di dalam pertobatan dari Saulus yang menjadi Paulus. Dengan kata lain, sebelum dia melakukan banyak hal bagi orang lain, sebelum dia berarti bagi orang lain, sebelum dia memperkenalkan siapa Yesus, Paulus telah mengalaminya sendiri secara pribadi di dalam kehidupannya.
Paulus tidak meminta orang lain bertobat sebelum dia sendiri mengalami pertobatan. Itu yang jelas terlihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 1 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Paulus tidak memiliki kemampuan untuk mengajak orang bertobat. Paulus tidak mampu mengajak orang mengenal Yesus sebelum dia mengalami dirinya sendiri. Itu kita lihat di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah sebelum Paulus mengajak orang lain berjumpa dengan Allah. Ini bagian pertama dari perikop kita tentang bagaimana hidup Paulus. Berubahlah demi pelayananmu. Hal yang kedua, dalam perikop ini digambarkan jelas di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Paulus menegur orang-orang Yahudi. Paulus menegur para rasul yang cara hidupnya ketika bagaimana dia bisa menjadi teladan bagi orang lain kalau dia tidak mengalami kehidupan dirinya, mengalami pembentukan dari Allah, mengalami pertobatan dari Allah yang dialami oleh dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau bagi dirinya sendiri dia mengabaikan segala sesuatunya, dan dengan kata lain, dengan kata yang sekarang kita kenal dengan dia tetap sombong, dia tetap tinggi hati, dia menganggap bahwa dirinya hebat, dia tidak membutuhkan Tuhan. Maka sia-sialah itu. Ini yang sangat jelas nyata di dalam surat Galatia yang menjadi perikop renungan kita pada hari ini. Paulus menyadari, dan bagian yang ketiga, Paulus menyadari dan tahu bahwa Yesus yang ia beritakan itu telah hidup di dalam kehidupan Paulus. Berangkat dari situlah maka Paulus pun berani menyatakan siapakah Yesus itu bagi orang lain. Dia mampu mengubahkan orang lain karena Paulus telah mengalami perubahan di dalam dirinya secara pribadi, dan itu ia terima melalui lawatan Allah kepada dirinya. Paulus menyadari bahwa dalam melakukan pelayanan bagi orang lain itu sangat impossible, sangat tidak mungkin kalau Paulus tidak juga melihat bercermin daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itulah yang tergambar di dalam kehidupan kita saat ini. Minimal di dalam perikop kita pada hari ini dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21 kita menemukan bahwa segala sesuatu itu kita mulai dari diri sendiri. Ada sebuah lagu, ku mulai dari diri sendiri. Segala sesuatu untuk kita melakukan perubahan bagi orang lain, untuk kita bisa mengubah dunia ini, maka kita harus merubah diri kita, memperbaiki cara hidup kita. Bagaimana kita bisa mengajari orang bersyukur kalau sementara kita tidak mampu bersyukur? Bagaimana kita baru mengajari orang untuk mengampuni orang lain sementara diri kita tidak mampu mengampuni diri kita atau mengampuni sesama kita?
Bagaimana kita mengajak orang untuk mengasihi sesama kita kalau diri kita sendiri juga tidak mampu mengasihi sesama kita? Sebelum kita meminta orang lain melakukan itu, maka hendaklah itu kita mulai dari diri kita sendiri. Inilah pesan bagian yang pertama di dalam perikop kita. Dan yang kedua, pesan dari perikop ini mengatakan bahwa hendaklah Bapak Ibu Saudara dan saya pun menyadari bahwa pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah untuk Kristus. Kristus adalah pusat dari pelayanan. Kristus adalah pusat dari apa yang kita beritakan. Kristus adalah pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Dua hal ini harus kita ketahui, harus menjadi hal dasar di dalam kehidupan kita. Mulai dari diri sendiri dan menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Kristus. Kalau sampai dua pemahaman ini tidak bisa kita hayati dalam kehidupan ini, maka yang tampil kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lupa diri. Pribadi-pribadi yang sulit berubah, sulit melakukan perubahan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengalami kehadiran Kristus itu di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita berdamai dengan diri kita berdamai dengan Kristus, maka kita bisa melakukan itu untuk berdamai dengan sesama kita. Kalau Bapak Ibu dan Saudara dan saya melihat kehidupan saat-saat ini, yang semakin hari bisa kita katakan semakin rusak. Orang berlomba-lomba mencari, mengejar kuasa, mengejar hormat demi sebuah harga diri. Maka tidak jarang orang menghalalkan segala cara supaya harga dirinya tetap dihormati, supaya orang tahu siapa dia. Kalau kita melihat juga berita yang lagi santer, pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di mana-mana, di situ kita juga harus merenungkan bagaimana peran kita sebagai orang dewasa, peran kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah memperhatikan anak-anak kita, atau kita justru sibuk tetap melakukan orang lain, sibuk memperhatikan orang lain, tapi kita mengabaikan orang-orang yang ada menjadi lingkaran nomor satu di dalam kehidupan kita. Anak-anak remaja dan anak-anak pemuda dengan seks bebas, dengan narkoba, itu juga menjadi tanda tanya bagi kita, menjadi introspeksi dalam diri kita. Di manakah kita saat ini? Apakah kita asik untuk mempersiapkan diri kita supaya orang melihat diri kita hebat, tetapi sementara yang ada di belakang kita, atau ada orang yang di dalam lingkaran nomor satu itu hancur tanpa kita ketahui? Beberapa hal yang saya lakukan juga, beberapa orang menyampaikan, beberapa anak-anak remaja menyampaikan kepada saya bagaimana kehidupan keluarganya di dalam ujung orang tuanya yang akan bercerai karena bapaknya selingkuh atau mamanya selingkuh. Perselingkuhan, perceraian terjadi karena kita tidak mencukupkan kasih Kristus itu menjadi dasar di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Kita sibuk mengasihi orang lain, tapi kita lupa mengasihi diri kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi anggota keluarga kita. Kita sibuk memperhatikan, mengasihi suami orang, kita sibuk mengasihi istri orang, tapi kita lupa terhadap suami kita sendiri atau istri kita sendiri. Kita memperhatikan anak-anak orang lain, tapi kita lupa dengan anak-anak kita sendiri. Inilah yang menjadi perenungan kita bersama-sama dengan tema berubahlah demi pelayananmu. Pelayanan kita akan berhasil kalau kita mampu mengubah diri kita, mengubah cara hidup kita, mengubah cara pandang kita, mengubah bagaimana kita harus bersikap, berpikir, dan bertutur kata. Maka itu juga kita bisa melakukan itu bagi orang lain. Orang akan melihat Kristus di dalam diri kita kalau kita bisa mewujudkan, menyatakan itu di dalam keseharian kita. Ketamakan, haus kekuasaan, korupsi pun terjadi karena kita tidak melatih diri untuk selalu bersyukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini. Pelayanan kita di gereja, pelayanan kita lakukan kadang membuat kita lupa diri,
Bahwa Yesus haruslah yang menjadi pusat dari pelayanan kita, tapi kita menggantikan bahwa pelayanan itu yang menjadi pusat adalah diri kita sendiri. Sehingga dengan gampangnya kita mencari kuasa, mencari hormat, supaya orang tahu siapakah diri kita di dalam kehidupan berjemaat kita di tempat ini. Kita lebih memilih orang menghormati kita, kita lebih memilih orang menyanjung-nyanjung kita, ketimbang orang menghormati dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah gambaran-gambaran yang membuat kita untuk selalu bercermin di dalam kehidupan ini. Apapun peran kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai remaja, sebagai pemuda, sebagai karyawan, sebagai orang-orang yang bekerja di kantor, atau orang-orang yang sedang berada di rumah menikmati hari-hari masa-masa pensiun kita, atau kita adalah orang para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Maka hendaklah kita juga memperhatikan itu. Bagaimana kita mampu merubah demi pelayanan kita, demi kasih kita kepada Kristus. Maka mulailah itu dari diri kita sendiri. Dan kenalilah bahwa Kristuslah menjadi pusat dari segala sesuatu kehidupan ini. Bukan diri kita yang dimuliakan, tetapi Kristuslah yang dimuliakan di dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah bagaimana kita bercermin dalam kehidupan Paulus. Paulus yang menyatakan bahwa sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sadarilah bahwa Kristus hidup di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kristus hidup di dalam pelayanan kita. Kristus hidup di dalam setiap peran-peran kehidupan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Maka tunjukkanlah itu, nyatakanlah itu. Baiklah kita menjadi duta-duta Kristus untuk menjadi duta-duta yang membawa perubahan di dalam diri kita. Di dalam lingkaran nomor satu, di dalam lingkungan terdekat kita, bahkan sampai lingkungan di luar dari kehidupan ini. Karena itulah yang dihendaki oleh Kristus di dalam kehidupan ini. Seperti yang dinyatakan oleh Paulus di dalam surat Galatia yang kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Dan biarlah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pun mengalami pembaharuan di dalam kita berjumpa di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama belajar, disadarkan sejauh mana dalam kehidupan ini kita memperhatikan diri kita. Apakah kita sudah benar-benar mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi di dalam kehidupan ini, dan itu nyata di dalam cara berpikir kita, cara berperilaku kita, bahkan cara bertutur kata kita. Jangan pernah kita bermimpi orang lain akan menjadi lebih baik kalau kita tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan biarlah itu melekat di dalam kehidupan perjalanan beriman kita sebagai anak-anak Allah. Bahwa Kristuslah yang menjadi pusat pelayanan kita, Kristuslah yang menggerakkan seluruh kehidupan ini, maka biarlah itu juga yang kita pancarkan di dalam kehidupan ini. Rendahkanlah diri kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Padamkan semua keinginan-keinginan keakuan kita di dalam kehidupan ini. Munculkan kasih Kristus yang terpancar di dalam kehidupan ini. Maka disitulah kita mengalami perubahan demi pelayanan yang kita lakukan bersama-sama. Pelayanan yang kita hayati tidak hanya pelayanan kita di dalam gereja ini. Apapun peran kita di dalam pelayanan, itulah namanya pelayanan. Di tempat kita bekerja, kita bisa melayani. Di dalam kehidupan keluarga kita bisa melayani. Di dalam kehidupan bermasyarakat kita pun melayani. Tapi bagaimana kita mengalami perubahan itu dalam diri kita, lalu kita sanggup mengubah keadaan yang ada di sekitar kita. Modalnya hanya satu, menjadikan Kristus satu-satunya menjadi pusat di dalam pelayanan ini. Maka itulah titik keberhasilan kita. Kalau kita menjadi pusat diri kita sendiri, bahwa dengan tujuan bahwa orang ingin menghormati kita,
menyanjung-nyanjung kita, mengeluh-elukan kita, disitulah titik kegagalan kita untuk menjadi duta-duta perubahan dalam kehidupan ini. Apapun peran kita di tempat ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita pun terpanggil untuk menjadi duta-duta untuk membawa perubahan bagi dunia ini, bagi diri kita, dan bagi sesama kita. Dan disitulah kita akan mempermuliakan Kristus di dalam kehidupan ini. Seperti yang dihayati oleh Paulus di dalam perjalanan kehidupannya. Dia tidak lagi memikirkan dirinya, tapi dia beritakan adalah Kristus, Kristus, dan Kristus. Karena Paulus telah mengalaminya terlebih dahulu, perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita hayati perenungan kita pada pagi hari ini bersama-sama. Dan kita menyatakan itu di dalam kesadaran kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Sejauh mana kita melakukan kehidupan ini? Apakah kita telah menjadi duta-duta perubahan bagi diri kita dan bagi orang lain? Apakah kita telah menghayati perjumpaan dengan Kristus di dalam kehidupan kita secara pribadi? Lalu kita bisa menjadi duta-duta, agen-agen perubahan bagi orang lain. Dan biarlah itu menyemangati kita, menginspirasi kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kita. Terpujilah Kristus atas firman-Nya pada pagi hari ini. Amin.